Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah. Salam, selamat sore pendengar Radio Sebayu FM yang dikasihi Tuhan. Pada sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Judulnya adalah perkawinan di Kana. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu sore ini. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu hari ini dapat kami renungkan dan biar menjadi kekuatan bagi kami untuk kami semakin mengasihi-Mu dan semakin mencintai-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami pendengar Radio Sebayu FM dimanapun kami berada, kami diberkati Tuhan dan kami dikasihi Tuhan, dan kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana dan di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tembayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 kuyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tembayan-tembayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidamkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perkawinan di Kana ini adalah pertama kali Yesus mengadakan mujizat. Dia menyatakan tanda-tandanya, keilahiannya. Dia menyatakan tanda-tanda kuasanya, bahwa Yesus dapat mengubah segala sesuatu. Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Dari pelajaran firman ini kita dapat belajar yang pertama adalah, walaupun manusia mempunyai rencana apapun, rencana manusia itu tidak sempurna. Sebaik apapun persiapan yang direncanakan oleh manusia, kadang berakhir dengan tidak sesuai dengan harapan. Misalnya ketika ada rencana pernikahan, seseorang mau menikah dengan seorang laki-laki akan menikah dengan seorang gadis. Mereka sudah mempersiapkan pernikahan, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, untuk pestanya, untuk cateringnya, untuk semuanya, undangannya. Tetapi kadang ada saja hal-hal yang tidak sesuai harapan, karena memang rencana manusia itu tidak sempurna.
apapun di dalam hidup kita, kadang kita sudah merencanakan masa depan, kita sudah merencanakan tentang hari esok, tetapi ada saja kadang kita mengalami kegagalan, kita mengalami masalah, kita harus mengalami persoalan-persoalan yang kadang hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Karena memang rencana manusia tidak bisa sempurna. Tetapi satu hal, bahwa rencana Tuhan itu selalu sempurna bagi kita. Walaupun kadang kita melihat rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi satu, bahwa rencana Tuhan itu akan membawa kehidupan di mana kita ini mempunyai kebahagiaan, mempunyai sukacita, mempunyai hari depan penuh pengharapan, mempunyai hal-hal hari-hari yang baik. Karena Tuhan itu lah yang menentukan setiap langkah-langkah hidup orang yang percaya. Setiap kita yang percaya kepadanya, Tuhan sudah mengatur setiap langkah-langkah hidup kita. Rencana masa depan kita, rencana kehidupan kita, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Asal kita mau mengikuti setiap kehendak dan setiap rencananya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Maka dari itu, kita harus rajin berdoa ataupun membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman itu adalah terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, maka kita tinggal di dalam kegelapan, karena kita tidak mempunyai terang. Tetapi kalau kita terus merenungkan firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, bersekutu dengan Dia, maka kita akan tinggal di dalam terang. Dan hidup kita penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita serahkan segala rencana hidup kita ini kepada Tuhan. Selalu libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Undang Tuhan di dalam hidup kita, supaya Tuhan itu masuk di dalam hidup kita. Dan Tuhan yang membuat setiap agenda-agenda dalam hidup kita. Karena setiap agenda-agenda kita yang kita kerjakan di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan mempermudah, Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya hidup kita berhasil. Tuhan berkata kepada Yosua ketika Yosua mau masuk tanah Kanaan, mau merebut kota Yeriko. Tuhan berkata bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan berkata bahwa Yosua harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kalau Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita dan kita mengambil jalan hidup kita sendiri, maka kita tidak akan bisa berhasil. Tetapi kalau hidup kita selalu membawa Tuhan, selalu mengundang Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berhasil. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan selalu menemukan kesulitan, menemukan persoalan. Karena kita manusia itu tidak akan bisa jauh dari masalah. Bahkan mungkin hal-hal yang terkecil dalam hidup kita itu bisa menjadi masalah. Dari hal yang kecil bisa menjadi masalah yang besar. Karena kita ini manusia akan selalu mengalami yang namanya persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan izinkan setiap persoalan-persoalan dan kesulitan di dalam hidup kita ini untuk kita ini sepenuhnya tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan kita ini bersandar penuh kepada Tuhan. Kalau hidup kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menolong kita. Tuhan ingin supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan ingin supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, bukan hanya melihat, tapi percaya dengan sepenuh hati. Bukan percaya karena mengikuti orang lain, tetapi percaya dengan sepenuh hati kita. Maka dari itu, mari kita terus sepenuh hati bersandar kepada Tuhan. Karena ketika kita bersandar, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizatnya di dalam hidup kita. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti ketika Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan Kana. Ketika itu Ibu Yesus Maria berkata, menyampaikan bahwa pernikahan itu kekurangan anggur. Dan Yesus berkata bahwa waktuku belum habis. Kadang ada di dalam hidup kita ini ada momentum-momentum yang Tuhan pakai untuk membawa kita ini memperoleh berkat.
Kadang ada kesulitan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, karena Tuhan akan membawa kita kepada naik level. Kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan izinkan supaya kesulitan-kesulitan itu membentuk hidup kita semakin mencintai Tuhan, membentuk hidup kita semakin kuat, semakin setia, semakin iman kita semakin kuat. Yang kedua adalah dalam setiap kesulitan akan selalu ada Tuhan di dalam hidup kita. Dalam persoalan apapun, dalam keadaan apapun, masalah apapun, persoalan apapun, entah hari ini kita sedang mengalami masalah keluarga, mengalami masalah tentang perkawinan, mengalami masalah tentang pertemanan, mengalami masalah tentang kesehatan, mungkin kita sedang mengalami sakit. Ingat ada Tuhan yang selalu ada untuk menolong kita. Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Tuhan selalu ada di samping kita, di sisi kita. Tuhan berjanji bahwa walaupun kita melewati lembah air mata, Tuhan itu ada di sisi kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu ada untuk menolong. Bahkan ketika ada kesulitan apapun, Tuhan selalu menolong kita. Dan dari pelajaran ini kita juga di dalam kesulitan selalu ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi alat sebagai alat penolong Tuhan untuk kita. Ketika perkawinan di Kana ini terjadi, bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu melakukan seperti yang disuruh oleh Yesus. Yohanes 2 ayat 7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan-pelayan itu taat dan melakukannya tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ketika pelayan-pelayan itu melakukan tepat seperti yang dilakukan Yesus, terjadilah keajaiban, terjadilah yang namanya mujizat. Air menjadi anggur. Air yang menjadi anggur. Yang tadinya pernikahan itu mungkin akan dipermalukan, diperguncingkan karena kekurangan anggur, tapi perkawinan itu menjadi sukacita sampai akhir. Karena dari kekurangan anggur ada perkara yang mujizat yang besar, ada keajaiban yang besar, yaitu air menjadi anggur. Dan Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan di sekitar kita untuk menolong kita. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya, Tuhan juga akan pakai hidup kita untuk menolong setiap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Ketika Tuhan berbicara di hati kita untuk menabur, untuk memberkati, untuk mendoakan orang, untuk memberikan nasihat, itu adalah kita dipakai sebagai alatnya untuk menjadi berkat. Kita orang percaya dipakai untuk menjadi berkat bagi setiap orang, supaya mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan cinta Tuhan di dalam hidup mereka. Dan dalam kesulitan itu Tuhan membentuk iman kita untuk kita ini semakin teguh dan percaya bahwa di dalam kesulitan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Di dalam masalah ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kesulitan itu membentuk kita semakin kuat. Seorang pelaut yang handal adalah pelaut bukan pelaut yang berlayar di laut yang tenang, tetapi seorang pelaut yang handal, yang hebat adalah mereka yang menyeberangi lautan yang luas. Mereka berlayar melalui ombak yang besar. Mereka melawan badai dan mereka sanggup melaluinya. Demikian juga hidup kita. Kalau kita bisa melalui setiap persoalan-persoalan hidup kita, setiap kesulitan, setiap masalah, setiap cobaan yang kita alami, maka iman kita akan menjadi kuat. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Yang ketiga adalah Tuhan ingin kita percaya dan bertumbuh dengan iman. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita percaya dengan iman, dengan sepenuh hati. Karena Tuhan tidak ingin kita ini menjadi orang percaya yang hanya percaya saja, tapi Tuhan ingin
setiap kita percaya Yesus Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bertumbuh iman kita. Dan kesulitan, masalah, persoalan itu membuat iman kita bertumbuh. Karena semakin banyak persoalan yang hidup kita alami, maka kita harus selalu mencari Tuhan, bukan malah meninggalkan Tuhan. Kita harus selalu rajin berdoa, bertekun, dan iman kita akan semakin kuat. Karena semakin di dalam masalah, di dalam kesulitan, iman kita akan terbentuk. Dan ketika iman kita terbentuk, iman kita sungguh-sungguh, dan kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Yang keempat adalah kita belajar dari firman ini adalah Tuhan menolong kita dengan segala cara, bahkan paling yang sederhana. Tuhan itu bisa menolong dalam kesulitan kita, masalah kita itu, bahkan persoalan dalam hidup kita ini dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sebenarnya kalau dilihat adalah hal yang simpel. Tetapi kenapa ketika kita menghadapi masalah, kita langsung panik? Ketika kita menghadapi persoalan, kita langsung takut? Karena satu hal, kita fokus kita kepada masalah, fokus kita kepada kesulitan, fokus kita kepada setiap apa yang kita hadapi. Kita fokus kita kepada sakit penyakit. Maka kadang sakit penyakit itu membuat masalah, membuat kita semakin mengalami ketakutan, kita mengalami kelemahan iman, kita mengalami bahwa Tuhan itu enggak mengasihi kita. Tetapi kalau kita fokus kita gantikan, kita arahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan semakin besar, dan persoalan hidup kita ini akan semakin kecil. Contohnya saja, misalnya ketika kita menggunakan kamera handphone, ketika kita mau mengambil gambar dengan kamera kita, ketika kita memfokuskan kepada satu objek, maka itu yang akan tampak besar, yang akan tampak jelas adalah objek itu. Sama halnya dengan hidup kita. Ketika kita fokus kepada masalah, ketika kita fokus kepada kesulitan, kita fokus kepada sakit penyakit kita, ketika kita fokus kepada kelemahan kita, maka itulah yang akan tampak lebih besar dan lebih besar. Dan ketika kesulitan itu tampak lebih besar, maka itulah yang membuat kita tidak mempunyai iman. Tetapi kalau fokus kita arahkan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan semakin besar dan semakin besar. Tuhan akan semakin menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai dengan segala cara yang paling sederhana. Bahkan mukjizat air menjadi anggur adalah hal yang paling sederhana, hal yang simpel. Tetapi Tuhan memakai itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Jadi saudara-saudara percaya, di dalam kesulitan apapun Tuhan bisa pakai dengan cara-cara yang kadang kita tidak terpikirkan, kadang kita tidak terlintas di hati kita. Tidak pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya menolong itu dengan hanya seperti membalikkan telapak tangan. Tapi Tuhan itu Allah yang luar biasa. Yang kelima adalah, yang terutama adalah, kenapa Yesus membuat mukjizat pertama kali di Kana, di perkawinan Kana ini adalah mengubah air menjadi anggur. Ada satu hal di dalam hidup yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan ini adalah Tuhan ingin ada perubahan hidup yang namanya transformasi hidup. Karena Tuhan ingin setiap kita menjadi orang yang percaya, kita menjadi orang yang mengikut Yesus, hidupnya diubahkan. Kita akan menjadi sia-sia iman kita, sia-sia keyakinan kita, sia-sia kepercayaan kita kalau hidup kita tidak diubahkan. Karena Tuhan, tujuan Tuhan adalah ketika datang menyelamatkan kita adalah mengubahkan hidup kita. Yang dulunya kita pemabuk, untuk kita bertobat. Yang dulunya kita suka pornografi, kita tidak suka lagi meninggalkan itu semua. Yang tadinya kita suka mencuri, yang kita tadinya suka berbohong, yang tadinya kita suka menipu, suka korupsi, kita berbalik, kita tinggalkan sifat-sifat itu. Karena Tuhan ingin mengubahkan
hidup kita. Dari firman ini kita belajar bahwa Tuhan itu ingin hidup kita berubah. Yang tadinya adalah hal-hal yang adalah sesuatu yang biasa saja hidup kita, yang sama dengan dunia ini, tetapi Tuhan ingin kita ini berubah, berbeda dengan dunia ini. Kita tinggalkan sifat-sifat daging kita, hawa nafsu, kedagingan, ya, kedengkian, iri hati, kebencian, dendam, amarah, tidak bisa mengampuni, ya, kepahitan. Itu hanya akan merusak hidup kita. Tetapi kalau kita diubahkan oleh kuasa Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan membentuk hidup kita ini menjadi berharga. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Saudara-saudara pendengar Sebayu FM dimanapun saudara berada, satu hal, Yesus datang untuk memberi hidup, dan supaya kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yang dulunya kita mati karena dosa, kita mati karena tidak mengenal Tuhan, kita mati karena hidup di dalam kedagingan, kita mati di dalam hidup dengan cara-cara kita sendiri. Tetapi Tuhan datang dengan menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh hidup, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena barang siapa percaya akan diselamatkan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, percaya dengan hatinya akan dibenarkan. Saudara-saudara, biarkan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Biarkan Yesus datang dalam hidup kita. Kita buka hati kita supaya Yesus datang dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Mungkin hari ini kita mengalami persoalan dalam keluarga, kita mengalami persoalan masalah pernikahan kita mengalami persoalan dalam hubungan kita dengan teman-teman kita. Undang Yesus. Mungkin kita mengalami tawar hati, kita mengalami sakit hati, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Dan Tuhan sanggup mengubahkan yang tawar menjadi penuh sukacita. Anggur adalah lambang sukacita. Setiap keluarga yang mengundang Yesus masuk di dalam hidupnya, akan ada sukacita surga yang mengalir dalam hidup mereka. Ada pemulihan, ada lawatan, ada jamahan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa kepada pendengar-pendengar Sebayu FM yang saat ini sedang mengalami masalah apapun, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang mungkin sedang mengalami luka, mengalami persoalan yang kesulitan di dalam keluarga mereka, mungkin sedang mengalami di ambang pernikahan mereka, sedang di ambang perceraian. Saya berdoa kiranya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati, dan kiranya Tuhan yang membukakan hati supaya ada anggur yang baru di tengah-tengah keluarga saudara-saudara semuanya. Saya berdoa saat ini, kita akan berdoa. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar Radio Sebayu FM dimanapun saudara berada, mungkin yang saat ini mengalami kesulitan, yang sedang mengalami masalah apapun. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus dapat menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat sore ini, buat firman-Mu yang telah kami dengar. Dan saat ini kami berdoa. Kami percaya bahwa Engkau-lah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan juru selamat kami. Engkau telah penolong kami. Engkau-lah sanggup mengubahkan hidup kami. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga pendengar Sebayu FM yang sedang mengalami masalah keluarga, yang sedang mengalami mungkin masalah hubungan antara suami istri, yang sedang mungkin diambang perceraian atau apapun, mungkin keluarga yang tidak harmonis. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang menjamah mereka dan Tuhan memulihkan mereka. Biar mereka Tuhan mengalami keharmonisan Tuhan, sehingga tidak ada perceraian di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan terjadi keharmonisan keluarga, ada sukacita
yang dari Tuhan, ada anggur yang baru yang mengalir di dalam keluarga mereka. Dan saat ini kami juga berdoa setiap pendengar-pendengar radio Sebayu FM yang sedang mengalami masalah apapun, mungkin di tempat kerjanya, mungkin di dalam pergaulannya, di dalam pertemanannya, atau apapun Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang menjamah mereka dan Tuhan memberkati mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam usaha, dalam mencari pekerjaan, juga Tuhan berkati, kiranya Tuhan yang membukakan berkat-berkat-Mu, kiranya Tuhan yang menolong Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, mungkin pendengar-pendengar radio Sebayu FM yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, karena Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Kau Tuhan penyembuh, Kau yang sanggup menyembuhkan. Kau Jehovah Rafa, Kau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Kau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kau sanggup memulihkan. Dan saat ini kami berdoa, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Dan kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kota kami juga, kota Tegal. Kiranya Engkau yang memberkati kota kami, kota Tegal. Kiranya Engkau yang memberikan kesejahteraan. Kau memberikan berkat-berkat-Mu atas kota Tegal. Biar penduduk kota Tegal dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Tidak ada bencana alam, tidak ada tsunami, tidak ada badai, tidak ada banjir, tidak ada angin puting beliung, tidak ada bahaya-bahaya apapun yang melanda kota Tegal. Kau yang memberkati seluruh penduduk kota Tegal Tuhan, sehingga kota kami menjadi kota yang mengasihi Tuhan, kota yang dilindungi Tuhan, kota yang dikasihi Tuhan. Dan kami berdoa biar kasih karunia-Mu melimpah-limpah atas kota kami. Kami juga berdoa untuk wali kota, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan juga di dalam nama Yesus untuk anggota-anggota DPR, kami juga serahkan aparat-aparat kepolisian, dan semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang menjagai dan melindungi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya setiap kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi dia.